Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita bersama melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam dengan tema aliran pemikiran Islam. Sebelum membahas mengenai apa saja itu aliran pemikiran Islam, maka di sini saya akan menyampaikan pengantar yang melatar belakangi timbulnya beberapa aliran pemikiran Islam. Oke, yang pertama ada hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah mengenai jumlah aliran-aliran dalam Islam. Nah, ini Abu Hurairah menjelaskan bahwa iftaraqatil yahud, jadi orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah atau golongan. Sedangkan an-nasara, orang Nasrani, tafarraqat ala thnataini wa sab'ina firqatan, terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku, umat Nabi Muhammad ini terpecah menjadi 73 golongan. Ini terdapat dalam Al-Jami'us Shaghirnya Imam Suyuti ya. Ada dalam kitab tersebut. Lalu ada hadis dari Anas bin Malik bahwa inna Bani Israel itu pecah menjadi 71. Sedangkan umatku akan pecah menjadi 72. Semuanya ada dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ada perbedaannya. Yang kalau Anas bin Malik menjadi 72. Lalu ada dari Abdullah bin Abbas. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 72. Umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Semuanya ada dalam neraka kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu man kana ala mithlima ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ada lagi dari Amr bin Auf al-Muzni. Intinya sama ya. Jadi Bani Israel pecah menjadi 70. Semuanya itu sesat kecuali satu. Kalau umatnya Nabi Isa menjadi 71. Kalau kalian, artinya umat Muhammad, menjadi 72. Kulluha dhallatun, semuanya sesat kecuali satu. Al-Islamu wa jama'atuhu, Islam dan jamaahnya. Ada lagi dari Ali bin Abi Thalib. Ini juga menjelaskan bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Ada juga dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Intinya hampir sama ya. Dan masih banyak hadis lagi yang menjelaskan mengenai jumlah aliran pemikiran Islam. Nah, kalau kita maknai 73 secara tekstual, nah, ini nanti akan menimbulkan berbagai banyak interpretasi atau penafsiran ya. Sedangkan kita itu hidup di zaman yang muncul berbagai aliran. Nah, kalau kita cari info, nah itu MUI itu pernah melarang atau ya melarang berbagai aliran-aliran baru yang ada di Indonesia, menutup ya. Nah, itu apakah hitungan 73 itu letterlek
atau bagaimana? Sedangkan kita hidup di serba eh, berbagai aliran yang muncul ya. Tentunya kalau dihitung secara tekstual itu ya lebih dari 70 ya. Nah, ini saya menyertakan mengenai keterangan yang menjelaskan bahwa hitungan 70 itu menurut Profesor Mujamil Komar, 70 itu hanya hitungan untuk melebih-lebihkan. Seperti kita ketahui kalau di kita ya, itu sering menggunakan istilah yang hiperbola, yang mewahkan ya. Contoh misalkan, ketika ada orang yang tingginya misalkan sampai 190 atau bahkan 2 meter itu kan, kalau orang Jawa bilangnya kan orang itu kok tingginya sak senteng ya, setinggi tiang listrik gitu loh. Nah, itu kan bukan makna yang sebenarnya. Nah, orang Arab itu biasanya kalau untuk melebih-lebihkan kalimat atau kata dalam jumlah hitungan itu biasa menggunakan hitungan 70. Nah, ini saya sertakan, nah ini di surah At-Taubah itu ada yang menjelaskan bahwa hitungan 70, nah ini At-Taubah ayat 80. Nah, itu ketika ada orang munafik, kalau dibacakan istighfar, dimintakan ampunan kepada Allah sejumlah 70, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mintakanlah ampun untuk mereka atau tidak meminta ampun untuk mereka. Nah, jika kamu memintakan ampun kepada mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini, nah yang di sebelahnya ini yang berwarna putih ini ada keterangan bahwa ketika Abdullah bin Ubay itu menjelang sakaratul maut ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini konon termasuk gembongnya orang munafik ya. Nah, putranya, kalau putranya baik ya, anaknya Abdullah bin Ubay ini berangkat kepada Nabi sowan, terus matur kepada Nabi bahwa inna abi qadih tadoro. Sesungguhnya ayahku ini hampir meninggal ya, tadoro ya, sakarat. Fa uhibbu an tasyhadahu wa tusalliya alaihi. Saya suka atau saya senang jika panjenengan Nabi itu membacakan syahadat dan sholat atas mayitnya ya nanti. Terus Nabi tanya, Mas muka siapa namamu? Qala al-Hubab, Hubab bin Abdullah bin Ubay ya. Qala bal anta Abdullah bin Abdullah. Namamu itu Abdullah bin Abdullah. Innal Hubab. Nama Hubab itu ismu syaitan, nama setan. Nah, disuruh ganti Abdullah ya. Qala fantalaqamahu hatta syahidahu. Nah, terus Nabi dan Abdullah tadi, putranya Abdullah tadi ya, Hubab tadi, itu pergi. Nah, terus anaknya tanya, Faqila atusalli alaihi. Jenengan kersa nyolati bapak. Di sini dalam kurung wahwa munafik, sedangkan dia itu orang munafik. Dan Allah sudah berfirman, intastafir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu memintakan ampun sebanyak 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuninya. Terus Nabi, la astaghfirunna lahu sab'ina wa sab'ina wa sab'ina. Saya akan memintakan ampun untuknya 70 dan 70 dan 70. Berarti kira-kira ya 210 kali ya. Nah, pertanyaannya kan, kalau secara tekstual, kalau dimintakan ampun sebanyak 70 kali tidak diampuni. Bagaimana kalau lebih, misalkan 71 kali? Apakah Allah mengampuni? Nah, ini yang melatar belakangi ayat ini. Nah, ini yang saya garis bawahi, li'annal Arab fi asalibi kalamiha.
Sesungguhnya orang Arab itu dalam pola kalimatnya itu tadhkuru sab'ina menyebutkan angka 70 fi mubalaghati kalamiha pada kalam yang melebih-lebihkan atau dalam istilahnya ya hiperbola ya, dilebih-lebihkan. Kalau untuk hitungan yang banyak. Wala turidu tahdida biha, tidak dimaksudkan untuk pembatasan, tidak letterlek 70. Dan nanti kalau dimintakan 71 kali berarti Allah mengampuni. Nah, tidak seperti itu kalau sesuai pola kalamnya orang Arab ya. Akan tetapi untuk penyebutan jumlah yang banyak. Jadi meskipun kamu memintakan ampun sebanyak apapun, itu Allah tidak akan menerima istighfarmu. Nah, hal ini dipertegas atau dinasakh lagi dalam surah Al-Munafiqun ayat 6. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja ketika kamu memintakan ampun untuknya atau tidak memintakan ampun. La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum fasik ya. Jadi 70 di sini tidak dimaknai secara letterlek. Tetapi 70 ini untuk menunjukkan hitungan yang sangat banyak. Sebanyak apapun kamu membacakan istighfar untuk orang munafik, Allah tidak akan menerima. Begitu pula pada hadis tadi ya, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini kalau kita maknai menggunakan penjelasan pada yang saya garis bawahi ini, maka 73 ini hanya untuk sebutan saking banyaknya golongan, saking banyaknya aliran ya. Nah, akan tetapi kalau kita maknai secara tekstual 73 golongan itu juga bisa jadi tepat secara 73 golongan karena nanti ketika kita pelajari bahwa misalkan ada beberapa sekte-sekte dalam aliran teologi terutama ya. Misalkan Syiah itu ada Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah dan lain sebagainya. Itu kalau kita total itu ada 73 golongan. Tetapi kalau kita melihat melihat perkembangan Islam sampai saat ini, tentunya banyak sekali aliran-aliran yang bermunculan, terutama aliran-aliran yang sesat ya. Yang sampai oleh MUI terus difatwakan tidak boleh beredar di Indonesia ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, apa saja aliran pemikiran Islam dalam hal teologi? Nah, ini sebelumnya penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Dalam kitab Tarikhul Madzahibil Islamiyah ini ada sekitar 7 ya. Al-Ashabiyah, Al-Arabiyah. Nah, nomor 1 primordialisme kesukuan. Ashabiyah membanggakan sukunya ya, yang merupakan warisan jahiliyah. Yang kedua, perebutan kepemimpinan, at-tanazu' 'alal khilafah. Yang ketiga, persinggungan dengan pengikut agama lain, mujawaratul muslimin li katsirin min ahli diyanatil qadimah. Nah, itu. Nomor 4, penerjemahan materi-materi filsafat, tarjamatul falsafah. Nah, ini nanti mungkin yang menganut aliran rasionalisme ya, seperti Mu'tazilah. Yang kelima, mengkaji permasalahan-permasalahan yang sulit dihadapi oleh akal. At-ta'arud li bahthi katsirin minal masailil ghamidah. Nomor 6, metode penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Wurudul mutasyabih fil Qur'anil Karim. Yang ketujuh, istimbatul ahkam. Ini penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Aliran teologi. Jadi problematika teologis di kalangan umat Islam ini baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang ditandai dengan munculnya kelompok dari pendukung Ali yang memisahkan diri mereka karena tidak setuju dengan
sikap Ali yang menerima tahkimul Quran. Jadi ketika Ali sama Muawiyah itu ada perbedaan pandangan, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan ini gubernur Syam, sedangkan Ali ini khalifah yang sah ya. Puncaknya itu kan ketika terjadi peperangan Siffin. Muawiyah ini kan sudah terpojok. Muawiyah ini punya juru bicara Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Ali itu sudah kenal sama Abu Musa al-Asy'ari yang ya sudah tahu, sudah kenal. Makanya Ali faham ketika pihak Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengajak damai dengan tahkimul Quran. Jadi Al-Quran ditaruh di ujung tombak, diangkat, pertanda bahwa damai. Tetapi Ali sudah tahu siasatnya, maka Ali memberikan syarat mau damai asalkan takluk sepenuhnya. Nah, sedangkan Muawiyah tidak mau, kalau takluk sepenuhnya, tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini karena ada beberapa omongan-omongan atau tanda kutip hasutan-hasutan orang yang tidak suka ya. Nah, sehingga yang kecewa dengan keputusan Ali, mereka keluar kelompok ini, selanjutnya dikenal dengan kelompok Khawarij. Nah, kelompok yang mendukung sepenuhnya keputusan Khalifah Ali itu namanya Syiah. Nah, yang netral, tidak ikut Ali, tidak ikut Muawiyah, ada Murji'ah. Nah, nanti dibahas pada slide selanjutnya. Nah, lahirnya kelompok Khawarij ini dengan berbagai pendapatnya selanjutnya menjadi dasar kemunculan kelompok baru yang dikenal dengan nama Murji'ah. Nah, ini lahirnya aliran teologi ini pun mengawali kemunculan berbagai aliran-aliran teologi lainnya. Dan dalam perkembangannya telah banyak melahirkan berbagai aliran teologi yang masing-masing mempunyai latar belakang dan sejarah perkembangan yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai respon karena ada aliran Khawarij dan Syiah, maka aliran-aliran yang lainnya bermunculan karena merespon aliran-aliran tersebut tadi ya. Yang pertama, nah ini Syiah. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, nah ini disebutkan bahwa Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali secara khusus, meyakini kepemimpinan dan kekhilafahannya secara nas dan wasiat, baik secara jelas maupun samar. Mereka juga meyakini bahwa hak kepemimpinan ini tidak lepas dari keturunannya. Jika kepemimpinan itu lepas, maka disebabkan karena kezaliman dari selain Ali, atau karena taqiyah dari Ali. Nah, ini Syiah ya. Jadi pendukung Ali radhiyallahu anhu. Nah, pengertian ini dinyatakan pula oleh Syekh Al-Mufid, ulama Syiah pada abad kelima ya, yang berkata, Syiah adalah pengikut Amirul Mukminin yang dimaksud Ali bin Abi Thalib atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sesudah Rasulullah tanpa terputus. Nah, jadi sesudah Rasul ya Ali sebagai Amirul Mukminin tidak mengakui kepemimpinan orang sebelumnya sebagai pewaris kedudukan khalifah dan hanya meyakini Ali sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari orang-orang sebelumnya. Ini menurut ulama Syiah ya, Syekh Al-Mufid. Nah, teori asal-usul Syiah ini ada yang dari Persia atau sekarang yang disebut dengan Iran. Nah, menurut Syahansah, cahaya nur Tuhan akan berpindah ke dalam tubuh keluarga-keluarga pilihan atau yang mereka sebut Ahlul Bait ya. Syiah sebagian menuhankan Ahlul Bait. Artinya dalam tanda kutip ya, mendewakan atau mempercayai seorang imam adalah maksum. Nah, imam 12 itu maksum, terjaga dari dosa. Ada yang mengatakan bahwa teori asal-usul Syiah ini pengaruh dari agama Nasrani.
Seperti Syiah Sabaiyah ini, Ali bin Abi Thalib tidak mati terbunuh, tetapi Allah menyerupakan seseorang dengan rupanya. Dan Ali diangkat oleh Allah seperti diangkatnya Nabi Isa. Dan Ali akan turun untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan perdamaian. Nah, ada teori yang mengatakan pengaruh dari agama Yahudi. Mereka sangat membenci Islam sebagaimana orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani. Mereka berkata, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Nabi, sebagaimana kaum Yahudi berkata, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Daud. Nah, Nabi Daud itu kan Nabi yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang dibangga-banggakan. Untuk selanjutnya, nah ini ada beberapa sekte-sekte Syiah ya. Ada Kaisaniyah, ada Zaidiyah, ada Hulat, ada Imamiyah. Nah, ini tadi kalau hitungan 73 kita jabarkan sesuai aliran-alirannya, sesuai sekte-sektenya, itu kemungkinan tepat 73 golongan. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sampai sekarang, bermunculan berbagai macam aliran, maka 73 itu hanya sebutan untuk hitungan yang banyak. Dalam istilahnya hiperbola ya, melebih-lebihkan saking banyaknya. Itu. Nah, lanjut untuk menyingkat waktu. Nah, yang kedua, Khawarij. Secara bahasa Khawarij bentuk plural dari Khawarijah. Artinya kelompok yang menyempal, sempalan atau keluar ya. Secara istilah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim arbitrase tadi ya. Tahkimul Quran, yang mengangkat Quran melalui tombak untuk menyatakan damai. Nah, ini kecewa. Ada orang yang mengajak damai kok Ali tidak menerima. Nah, terus maka mereka Khawarij ini kecewa, terus keluar, tidak mengakui kepemimpinan Ali. Menurut Asy-Syahrastani, setiap orang yang menyempal dari pemimpin sah yang sudah disepakati umat itu dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat di era Al-Khulafaur Rasyidin maupun pada masa sesudah mereka di era Tabi'in dan para pemimpin lain sepanjang masa. Kalau benih-benih Khawarij itu memang muncul sebelum peristiwa tahkim, tapi puncaknya itu ketika keputusan Ali yang tidak menerima ajakan damai dari Muawiyah. Tapi Khawarij ini ya selain menyerang Ali juga menyerang Muawiyah, karena menurut mereka orang yang menentang pemimpin yang sah, ulil amri ya. Kalau dalam Al-Qur'annya ulil amri, itu termasuk pelaku dosa besar. Dia juga menyerang Ali juga. Orang yang menyerang sesama muslim. Nah, Ali ini kan kalau dalam sejarahnya kan sampai menimbulkan peperangan ini ya. Itu juga dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Sedangkan pelaku dosa besar menurut mereka itu dihukumi sebagai kafir. Nah, ini terlalu ekstrim ya. Lanjut untuk menyingkat waktu ya. Nah, penamaan kelompok Khawarij. Ada namanya Haruriyah, Nawasib, Syurrah, Al-Qurra. Nah, dinisbatkan, kalau Haruriyah dinisbatkan kepada desa Harurah. Sebuah desa di Kufah, Irak yang menjadi tempat menetapnya kelompok Khawarij setelah keluar dari barisan Ali. Ada Nawasib, bentuk jamak dari Nasibi yang berarti orang yang berlebih-lebihan dalam membenci Ali. Nah, Syurrah bentuk jamak dari Syar yang berarti orang yang menjual. Menurut Khawarij, mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukminin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Allah telah membeli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, karena menurut mereka berjuang di jalan Allah itu dihukumi jihad ya atau syahid ya. Maka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh.
Ada Al-Qurra, karena mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran beribadah. Namun mereka mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan maksudnya, sewenang-wenang dalam berpendapat, berpura-pura dalam kezuhudan, kekhusyuan, dan sebagainya. Sungguhnya kaum Khawarij ini terlalu khusyuk ya, jadi memaknai Al-Quran secara letterlek tekstual. Untuk selanjutnya, ini sekte-sekte Khawarij. Ada dari Azariqah, ada Najdat, Safariyah, Ajaridah, Ibadiyah. Ini kalau Azariqah sudah punah ya. Kalau Najdat sempat berkembang hingga menguasai Bahrain, Hadramaut, Yaman, dan Taif. Namun saat ini telah punah. Safariyah telah punah, Ajadriyah telah punah. Kalau Ibadiyah, karena moderasinya berkembang sampai kini di Aljazair, Tunisia, Libya, Zanzibar, Tanzania, Oman. Nah, mereka memiliki ulama-ulama dan pendapat-pendapat fikih yang baik. Nah, yang berikutnya Murji'ah. Aliran ini menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta kaum Khawarij pada perhitungan kelak. Jadi tidak mau mengurusi ya antara Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Oleh karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertiga itu. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pendapat ini merupakan lawan dari pendapat kaum Khawarij yang menyatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar hukumnya kafir. Nah, Murji'ah itu kan artinya berharap ya, orang yang berharap. Jadi ketika ada orang yang melakukan dosa besar itu selama masih iman itu tidak apa-apa. Dalam perjalanan sejarahnya aliran ini terpecah menjadi dua. Ada yang moderat, ada yang ekstrim. Nah, tokoh-tokoh yang moderat ini ada Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Nah, kelompok ekstrim terbagi dalam beberapa kelompok. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah, As-Salihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Ghailaniyah, As-Saubariyah, Al-Marisiyah, dan Al-Karomiyah. Nah, untuk berikutnya ada Qadariyah. Nah, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Allah. Jadi manusia itu mempunyai kekuatan. Dalam sejarah perkembangan teologi Islam tidak diketahui secara pasti kapan aliran ini muncul. Nah, pendiri aliran ini adalah Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatan baik ataupun jahat. Selain itu, menurut aliran ini, manusia mempunyai kemerdekaan atas tingkah lakunya. Ia berbuat baik ataupun jahat atas kehendaknya sendiri. Nah, dengan demikian, menurut aliran ini, manusia diciptakan Allah mempunyai kebebasan untuk mengatur jalan hidupnya tanpa campur tangan Allah. Oleh karena itu, jika manusia diberi ganjaran yang baik, berupa surga atau disiksa di neraka, semua itu adalah pilihan mereka sendiri. Jadi tidak, menurut mereka, amal perbuatan manusia itu ya diciptakan sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Jadi seakan-akan semuanya itu disandarkan kepada Allah. Seakan-akan terpaksa ya memang. Dalam sejarah tercatat bahwa orang yang pertama kali mengemukakan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Pandangan-pandangan Ja'ad ini kemudian disebarluaskan oleh para pengikutnya seperti Jaham bin Sofwan. Manusia menurut aliran Jabariyah adalah sangat lemah, tidak berdaya, serta terikat dengan kekuasaan dan
kehendak mutlak Tuhan. Manusia tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas bagaimana yang dimiliki oleh paham Qadariyah. Nah, nanti di persoalan tauhid, mungkin nanti ada mata kuliah tauhid nanti dibahas mengenai af'alul ibad atau perbuatan manusia menurut Jabariyah, menurut Qadariyah, menurut Ahlussunnah dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Mu'tazilah. Secara bahasa Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yaitu memisahkan diri. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri dari kejadian tahkim tadi ya. Nah, tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majelis Hasan al-Basri. Kelompok ini biasa disebut pula dengan Ashab al-Adl wa Tauhid, penyokong keadilan dan monoteisme. Dan sering pula dijuluki dengan kelompok Qadariyah dan Adliyah. Karena memang dari segi perbuatan manusia tadi ya, itu cenderung sama dengan Qadariyah. Jadi manusia mempunyai kekuatan penuh atas perbuatannya. Nah, ini ada contoh tokoh Mu'tazilah. Ini namanya Imam Zamakhsyari ya. Nah, beliau itu sebelumnya memang beraliran Mu'tazilah, akan tetapi kemudian ketika ketemu dengan istrinya yang Ahlussunnah, ini singkat cerita, itu kan diajak hubungan intim sampai berpuluh-puluh kali. Ketika sudah lemah, Imam Zamakhsyari ini sudah lemah, istrinya minta lagi. Dia menjawab, saya tidak kuat kan gitu. Istrinya, katanya manusia mempunyai kekuatan sendiri. Kenapa kok tidak kuat? Nah, dari kejadian itu maka Imam Zamakhsyari ini sadar ya bahwa ternyata manusia ini tidak mempunyai kekuatan penuh. Nah, akhirnya dia insaf, terus kemudian mengikuti Ahlussunnah. Nah, untuk selanjutnya kemunculan Mu'tazilah ini pada awal mulanya berpihak pada Ali yang memisahkan diri dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Sejak pemisahan diri Wasil bin Atha dari forum kajian dan pemahaman Hasan al-Basri, terutama dalam hal kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, jadi responnya itu orang pelaku dosa besar itu ya tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi mukmin, atau tidak berada di surga, tidak berada di neraka, tetapi dia berada di satu posisi antara kedua kedudukan, tengah-tengah. Nah, ini lucu ya. Versi Mu'tazilah kemunculan mazhab mereka lebih dulu dari masa hidup Wasil bin Atha. Mereka menyebut banyak nama Ahlul Bait sebagai bagian dari tokoh mazhabnya. Mereka juga mengklaim Hasan Basri pun bagian dari kelompok Mu'tazilah. Nah, ini beberapa pendapat ya. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan Al-Jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, yang telah diberi hidayah. Nah, terus pengertian dan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ini menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, untuk selanjutnya aliran pemikiran dalam bidang fikih. Nah, ini ada pertama Abu Hanifah atau Imam Hanafi ya. Terus Malik bin Anas atau Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali ya. Nah, inilah. Kalau mazhab Hanafi ini penyebarannya meliputi kerajaan Utsmani, Turki, dan di zaman Bani Abbas banyak dianut di Irak. Sekarang panut mazhab itu banyak terdapat di Turki, Suriah, Afghanistan, Turkistan, dan India.
Beberapa negara masih memakai mazhab ini sebagai mazhab resmi seperti Suriah, Lebanon, dan Mesir. Kalau Maliki ini penyebarannya di Hijaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Nah, yaitu di dunia Islam sebelah barat dan kurang begitu diikuti di dunia Islam sebelah timur. Kalau Syafi'i itu di pedesaan Mesir ya, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Hijaz, India, Indonesia, dan juga Persia dan Yaman. Dan beberapa negara di Asia Tenggara juga ya. Kalau Hambali di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, Arab. Di Saudi Arabia, mazhab Ahmad bin Hambal merupakan mazhab resmi dari negara. Nah, kalau aliran tasawuf ini ada tasawuf yang coraknya falsafi atau filsafat. Tokohnya Ibnu Khaldun, Al-Jilli, Al-Halaj, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in. Ada tasawuf yang bercorak amali atau praktis ya. Seperti tokohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Abu Hasan Asyadzili, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada yang coraknya akhlaki. Nah, ini seperti Imam Al-Qushairi, Imam Al-Harawi, Imam Al-Ghazali, dan Hasan Al-Basri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.